Rian Pratama, hari ini, kamu harus selesaikan 50 laporan. Mau pilih jalan hidupmu sendiri? Komputerku kena virus ya? Silakan pilih. Siapa? Siapa yang bicara di pikiranku? Sepertinya komputer harus di-restart. Sial! Apa-apaan ini? Listrik saja sudah putus, kok layarnya masih nyala? Cepat pilih. Siapa sih yang bicara di pikiranku? Virus komputer zaman sekarang bisa bohong segitunya. Selamat, pilihan Anda tepat. Selamat, Anda terhubung ke sistem pilihan. Tantangan 100 hari di alam liar dimulai. Ah, ini di mana? Aku menyesal. Aku menyesal. Tolong. Ini tempat apa sih? Ah, berdiri di tempat tinggi. Mungkin bisa lihat jalan keluar. Tidak mungkin. Ah, tidak. Tidak. Sumber air adalah yang terpenting. Sudah lebih dari 10 jam. Aku tidak minum. Kalau tidak minum lagi, aku akan dehidrasi. Aku harus cepat cari cara untuk bertahan di sini. Air. Di mana bisa menemukan air? Hari pertama di alam liar. Silakan lakukan pilihan pertama. Pilih. Untuk tingkatkan kualitas hidupmu, pilih salah satu dari dua opsi ini. Anggur merah yang tak habis-habis, cerutu yang tak habis-habis. Cepat pilih. Udah kayak gini. Sudah lebih dari 10 jam. Nggak bisa air sama roti. Cepat pilih. Aku nggak mau gaya hidup mewah. Aku cuma mau bertahan hidup. Aku mau bertahan hidup. Mau lepasin kesempatan pilih sehari sekali? Sial! Aku pilih anggur merah. Aku hampir mati kehausan. Anggur setidaknya bisa diminum. Cerutu kan nggak bisa dimakan. Hah! Ada gelasnya juga. Ya, semua perlengkapan paket. Seharusnya pilih cerutu, walau aku nggak ngerokok. Tapi pasti ada korek apinya. Kasih korek api dong. Aduh, air emang penting. Tapi api lebih penting. Enek banget.
asam dan sepat. Anggur merah yang tak habis-habis. Tak habis-habis. Hah! Sayang. Aku seharian belum makan. Aku mau minum air. Seharian, sumber air belum ketemu. Aku nggak mau minum anggur. Beneran nggak mau minum lagi. Mabuk nih. Udah lebih dari 30 jam? Nggak makan. Hari ini mau gimana pun, harus nemuin sumber air. Terus bikin tempat tinggal. Baru cari air dengan rencana. Sumber air itu yang paling penting. Manusia bisa 7 hari tak makan. Tapi tak bisa 3 hari tanpa minum. Harus cepat cari sumber air, baru aku bisa bertahan. Minum anggur merah sama sekali tak hilangkan haus. Makin diminum, mulut makin kering. Makin kering, makin pengen minum. Sekarang aku bahkan sudah tak bisa kencing lagi. Di bawah gunung ada sungai. Sumber air. Ini dia sumber airnya. Air. Air. Ada air. Air. Kalau tak minum air lagi, benar-benar bisa mati. Sekarang kerongkonganku terasa seperti sudah pecah. Isi perut dan cairan tubuhku sudah mengental, hampir kering. Air. Benar-benar ada air. Bahkan ada sungai. Air. Benar-benar ada air. Ada sungai. Syukur pada Yang Kuasa. Syukur. Segar. Segar sekali. Beruang. Ada beruang? Tidak. Ia melihatku. Ada beruang? Ia mengejarku. Di alam liar, lebih baik ketemu harimau daripada bertemu beruang. Harimau setidaknya membunuh dulu baru makan, baru dimakan. Tapi beruang suka makan yang masih hidup. Mungkin kalau ia sudah kenyang, aku masih sadar. Sangat menakutkan. Bertahan hidup di alam liar ini ternyata serius betul. Ada binatang buas. Beruang itu licik dan penuh tipu daya. Suka membuntuti mangsa. Penciumannya bisa melacak mangsa dari 10 km. Kalau tebakanku benar, aku sudah jadi sasarannya. Kalau begitu, aku tak bisa kabur.
Bisa saja dia menyerang malam ini. Aku bahkan tak punya senjata. Hari kedua di alam liar. Check-in hari ini selesai. Host, silakan pilih. Pilihan hari ini datang. Semoga ada yang berguna. Pilihan hari ini, kategori keamanan. Keamanan, sudah kuduga. Beruang itu memburuku. Kalau aku dapat pilihan keamanan, apa bisa dapat senjata AK? Atau senapan berburu? Apa? Ini? Apa? Ini? Kami adalah pengawal AI tak takut mati. Aku ahli sanda. Aku ahli taekwondo. Aku ahli senjata api. Aku ahli senjata tajam. Pilihlah kami. Kami pasukan gadis cantik. Aku bisa masak, aku bisa cuci baju, aku bisa nyanyi, aku paham pria, aku suka nonton film. Pilihlah kami. Tunjukkan kemampuan kalian, bukan hobi kalian. Masa ada yang suka film? Gila! Yang pria. Aku mau pengawal. Aku mau yang pria. Ya ampun. Masih banyak binatang buas. Tapi mereka tak berani gegabah. Soalnya pengawalku banyak. Kalau tak makan lagi, aku bisa pingsan, hipoglikemia. Minggir dulu, aku mau memancing. Mendeteksi majikan bergerak, bentuk formasi perlindungan. Lindungi. Ini... Kalian saja yang bantu aku memancing. Cepat pergi. Kami ini pengawal. Sekarang bos perintahkan, bantu aku memancing. Ada masalah apa? Kami pengawal. Pengawal tak boleh jauh. Lebih dari 3 meter dari majikan. Fungsi pengawal kalian terlalu terbatas ya. Harpun seperti ini. Sekarang bisa kubuat. Tapi beneran bisa kena ikan? Gila! Ikan yang kuincar, kabur semua gara-gara kalian. Ini beda sama di TV. Susah banget nusuk ikan. Aku harus hidup 100 hari di sini. Efisiensi begini bisa mati kelaparan. Harus belajar, buat jebakan berburu. Tapi, aku nggak bisa. Hah! Cuma lihat doang, nggak bantu. Cuma punya satu baju ini, tapi di hutan harus tinggal 3 bulan. Hematlah pakainya.
Kecil banget ini. Hasil hari ini cuma segini. Aku lapar banget. Pengen makan paha ayam, pengen pesan makanan, pengen makan mie kuah siput, pengen makan nasi. Lupakan, simpan buat sarapan besok. Anggur merah cocok sama seafood sih. Baju kasih ke aku. Ya. Lepas semua, kasih ke aku. Ya, Mabuk. Hari ini mabuk lagi. Gak boleh gini. Harus tetap berburu. Udah 3 hari, cuma makan beberapa kepiting kecil. Aku harus berburu, atau bakal mati kelaparan di sini. Pekerjaan bagus. Butuh alat yang tepat. Mulai hari ini, aku punya senjata yang pas. Kalau ketemu beruang itu lagi, setidaknya bisa melawan. Biar mereka tahan binatang buasnya. Baru aku serang. Cuma punya 1 setel baju, harus tinggal di sini 3 bulan. Hah! Robot pakai baju buat apa? Berangkat. Berburu. formasi tempur, Tugas hari ini, setidaknya dapat 1 babi hutan. Kejar. Kejar. Kayaknya itu beruang. Larinya cepat juga. Nggak bisa. Nggak kuat lari. 3 hari nggak makan. Kayaknya harus buat busur panah dan jebakan. Memasuki hari ketiga di alam liar, check-in berhasil. Silakan pilih untuk ketiga kalinya. Agar hidupmu yang terdampar di alam liar lebih bahagia, silakan pilih 1 dari 4 opsi berikut. Anjing pemburu penciuman tajam, senapan berburu dengan peluru tak terbatas. Koki top ahli memasak hidangan lezat, direktur utama wanita yang ahli, bertahan hidup dan berburu di alam liar. Ini pilihan yang terlalu sulit. Bagaimana aku harus memilih? Sulit sekali memilihnya. Halo Direktur Utama. Nama saya Alia Maheswari. Saya Ketua Dewan Direksi Grup Maheswari. Saya juga seorang penjelajah alam terbuka yang sangat berpengalaman. Dibandingkan dengan kantor dan gedung pencakar langit, saya lebih mendambakan kebebasan bertahan hidup di alam liar. Namun saya tidak pernah memiliki kesempatan seperti itu. Atau lebih tepatnya, saya tidak tega meninggalkan pekerjaan untuk melakukan petualangan bertahan hidup di alam liar yang sesungguhnya. Tokoh misterius mengundang Anda untuk membentuk tim bertahan hidup di alam liar. Setuju atau tidak? Virus apa ini? Aduh, virus apa ini? Sangat memaksa, bahkan tidak bisa ditutup. Tokoh misterius sedang bertahan hidup di alam liar. Siapa yang berbicara di dalam kepalaku? Ketua, apa yang terjadi?
Ada seseorang, ada yang berbicara di kepalaku. Dia memilih Anda. Anda akan masuk ke alam liar dalam 3 detik. Siapa ini? Ada apa dengan ketua? Siapa yang berbicara di kepalaku? Waspada, ada keadaan darurat. Apa benda sialan ini? Ah, Sendirian aku agak terlalu kesepian. Aku pilih direktur utama yang cantik. Direktur utama Alia Maheswari telah dikirim. 10 km ke arah barat daya Anda. ini di mana? Tokoh misterius memilih Anda. Anda akan bertahan hidup di sini 100 hari. Hari ini, hari ketiga. Tokoh misterius, 100 hari. Ini di mana? 10 kilometer? Sudahlah. Lebih baik kenyang dulu baru mencari dia. Kenyang dulu, tunggu aku rapi, cukur jenggot dulu. Lagi pula, ketemu perempuan pertama kali, harus sedikit berdandan. Lebih serius. Ayo. Buru mangsa. Sepertinya aku dikirim ke semacam permainan bertahan hidup di alam liar. Harus bertahan di sini 100 hari. Tapi ini tempat apa sebenarnya? Bentang alamnya seperti apa? Apa ciri khasnya? Tanah hitam hanya ada di utara negeri ini. Terbentuk karena banyak tumbuhan mati, iklimnya dingin, tak sempat membusuk. Tanah hitam mengandung banyak komponen organik, nilainya sangat tinggi. Tapi kenapa tanah hitam ini bisa tumbuh tanaman selatan? Bahkan seperti Amazon, tanaman hutan hujan tropis, tanaman selatan tumbuh di tanah utara. Batu kapur. Ini jejak beruang. Bukan. Dalam sekali, beruang ini setidaknya 500 kilogram. Beruang hitam di negara saya, beratnya cuma di bawah 300 kilogram. Untuk jejak sedalam ini, beratnya harus minimal 500 kilogram. Dan di atas 500 kilogram, itu beruang coklat Amerika Utara, bukan beruang hitam Asia, tanah utara, tumbuhan selatan, batu kapur, dan beruang coklat Amerika Utara. Bentang alam fjord dan pegunungan berhutan bergabung. Ciri-ciri dari berbagai belahan dunia bercampur jadi satu. Astaga, tempat apa ini sebenarnya? Karena harus bertahan 100 hari di sini, maka menemukan air dan membangun tempat berlindung adalah hal terpenting. Bentang alam fjord dan pegunungan berhutan punya kesamaan. Di antara dua lembah pasti ada air. Sebelah kiri saya perbukitan, sebelah kanan juga perbukitan. Jadi sekarang, saya hanya perlu mencari jalan turun, maka akan menemukan air. Ini mungkin satu-satunya sungai dalam radius 20 km. Artinya semua hewan liar di area itu, termasuk beruang coklat itu, akan datang ke sini untuk minum. Beruang coklat bisa mencium bau dari jarak 20 km. Sementara parfum dan kosmetikku di hutan ini, bagaikan kunang-kunang di malam gelap, aku harus mengolesi tanaman untuk menutupi baikku. Kalau tidak, aku bisa saja dilacak oleh hewan buas. Ternyata benar. Untung aku tak langsung minum. Gerakanku terlalu berisik. Tak ada satupun mangsa. Sayang sekali tombak batuku yang tajam. Pohon buah. Ada pohon buah. Di sungai alam liar. Ada banyak bakteri dan mikroorganisme.
sedangkan di sini tak ada obat. Bisa saja hanya diare. Setelah merenggut nyawaku, manfaatkan gejala kapiler, air akan meresap naik ke bajuku. Tetesan air dari baju itu adalah air yang sudah disaring. Dapat mengurangi 80% bakteri. Stocking dilipat untuk saringan kedua akan menyaring 90% bakteri. Setidaknya, risiko sakitku berkurang 90%. Beruntung, dapat banyak buah liar. Ini makanan terbaikku. Dalam 3 hari ini. Apa benar? Aku cuma lempar batu asal. Bisa kena juga? Ku lempar begitu saja. Pergi sana. Bisa juga begini. Ini bisa juga. Lemparanku jitu sekali. Andai tahu bisa begini. Takkan kelaparan 3 hari? Api. Cepat nyalakan api. Sudah tak sabar. Palsu. Semua palsu. Api gesek kayu itu bohong. Kok aku seperti dengar teriakan orang? Sosok misterius sedang survival, mengajakmu berkelompok. Sosok misterius. Di alam liar ini, ada orang lain yang juga survival 100 hari. Dia ya? Kalau ada teman, aku tak kesepian, meski ku damba survival. Tapi itu hanya mimpi. Alasan utamaku, ragu mempraktikkan, bukan tak ada waktu, tapi takut gelap, takut hantu, takut sendirian. Di sana, Hai. Tak ada api. Siapa berani makan daging mentah? Rekanmu mendekat 5 km, 4,5 km. Direktur cantik? Direktur yang punya pengalaman survival dan berburu. Orang yang kupilih. Direktur yang tak mau. Tunduk pada orang. Aku minta dia bantu. Survival 100 hari. Kalau penampilanku buruk, mungkin nanti demi hidup. Aku jadi bawahannya. Sungguh terbalik. Aku harus cari cara menundukkannya. Dia harus tunduk padaku. Kesan pertama itu penting. Penampilan menentukan kesan. Penampilanku yang mewah di alam liar ini pasti bisa bikin dia kagum. Aku harus cari cara menundukkannya. Dia harus tunduk padaku. Kesan pertama. Ya, kesan pertama itu penting. di depan sana, kalau dengaranku nggak salah, ini astaga, bersih sekali, berpakaian rapi. Kenapa ada orang kayak gini di alam liar? Kamu, Halo,
Dan mas-mas. Halo, kenapa diam? Oh, Anda, hello. Kalian ini, Oh, mereka. Mereka pengawalku. di alam liar ada pengawal? Ada masalah? Sepertinya sistem pilihan misterius itu hanya aku yang punya. Dan dia nggak. Aku ingin bertahan di sini selama 100 hari. Tanpa bantuannya, aku bisa kelaparan parah. Harus buru-buru bikin dia tunduk. Enggak. Boleh tanya, bagaimana Anda bisa sampai sini? Kalau kamu, Aku ketua Dewan Direksi Grup Maheswari. Aku suka nonton video bertahan hidup di alam liar. Suatu hari komputerku kena virus. Lalu aku dibawa ke sini. Aku nggak punya pilihan, langsung dibawa ke sini. wah, kasihan juga ya. Ya, memang nggak ada cara lain. Aku harus bertahan di sini 100 hari. Sepertinya ada yang mau tim sama aku. Jangan-jangan kau orangnya? Mana mungkin? Aku nggak ngerti omonganmu. Hahaha. Ngapain ketawa? Menurutmu, perlu nggak aku ajak orang lain? Aku cuma kesini sendiri, buat ngerasain hidup sesaat. Nggak lama lagi, aku bakal pulang. Nggak nyangka, tempat persembunyianku kecemplung sama kau. Iya juga. Aku memang belum sanggup meninggalkan dunia. Boleh tanya, Bapak gimana bisa sampai sini? Di dunia ini, mau kemana ya kemana. Terus ini di mana? Nggak bisa kasih tahu. 100 hari lagi kau bakal paham. Beneran bukan Bapak yang ngajak aku tim? Menurutmu, dengan gaya hidup mewah yang masih bisa aku jaga, di tengah hutan belantara ini, perlu nggak aku ajak orang lain? Meski bos kami di alam liar, tiap hari ada helikopter. Antar seafood sama anggur merah buat dinikmati bos kami. Seafood? Anggur merah? Barusan bos kami pengen makan roti Eropa, langsung dikirim helikopter sepotong. Baru habis kau datang, Mundur. Ngapain kau cerita-cerita ke dia? Pergi sana. Jangan ganggu ketenanganku. Ini gaya apa sih? Aku memang suka survival, tapi nggak beneran mau kayak gini. Aku takut hantu, aku takut gelap, dan aku takut mati. Tunggu! Kumohon Tuan, mohon tunggu sebentar. Tuan, mohon berhenti. Yang kubayangkan tentang bertahan hidup di alam liar adalah sebuah pengalaman petualangan yang pertama-tama menjamin keamananku mutlak, bukan menghadapi satwa liar sungguhan. Bukan benar-benar berjuang hidup. Di gunung ada binatang buas. Aku ini perempuan. Walaupun punya pengetahuan survival, tapi pasti penuh bahaya. Apa sebenarnya maksudmu? Tuan, bolehkah aku meminta perlindunganmu? Mengapa aku harus menampungmu? Aku punya banyak pengalaman dan pengetahuan bertahan hidup di alam liar. Kenal? Lafitte dari Kilang Anggur Italia, tahun 1982, asli.
Nilai pasarnya 200 juta dolar Amerika Serikat. Aku suka aromanya yang unik. Biasanya kupakai untuk keramas. Hah? Bangsawan sepertiku, di alam liar, juga bisa hidup mewah seperti ini. Menurutmu, pengetahuan sedikitmu itu berguna bagiku? Iya, tuan ini di sini masih bisa menikmati hidup. Sepertinya di kota, dia pasti jauh lebih kaya dan berkuasa daripada aku. Tapi karena sedang bosan, aku bersedia memberimu kesempatan untuk mengikutiku. Pasti ada syaratnya. Jangan-jangan mengincar tubuhku, Kau tidak mau? tapi aku seorang perempuan. Di alam liar ini, pasti tak bisa bertahan 3 hari. Mana yang lebih penting, nyawa atau kehormatan? Terima kasih, Tuan. Kenal? Burung. Ayam? Mata buta! Ini spesies langka yang terbang tinggi di pegunungan Himalaya di ketinggian 8.000 meter. Spesies burung langka. Saat musim berganti dari dingin ke panas, dia terbang sendirian, bolak-balik antara Siberia dan Samudra Hindia. Masih ada burung di dunia yang bisa menyeberangi Himalaya? Ngapain kamu ceritain semua ini ke dia? Karena kamu memilih mengikuti saya, bantu saya masak dengan cita rasa yang unik. Saya mau tidur siang dulu. Tunggu! Ada apa? Saya tidak punya sumber api. Apa kamu punya korek api? Saya mau nyalakan api. Kalau saya punya korek api, masa hidup saya sengsara begini? Yang saya inginkan adalah merasakan keindahan alam yang primitif. Saya tidak mau kamu memanfaatkan kekuatan teknologi modern untuk mencari jalan pintas. Kamu paham maksud saya? Tolong jelaskan dengan jelas. Bos kami ingin kamu menyalakan api dengan menggesek kayu. Seperti manusia purba. Hah? Kalau tidak bisa merasakan suasana primitif, ngapain saya di sini? Tujuan saya ke sini, yaitu merasakan hidup seperti manusia purba. Kamu malah bicara soal korek api. Mendingan saya langsung pulang ke kastel saya. Sudah datang ke alam liar, masih pakai jas, sepatu kulit, rambut rapi, malah ngajarin saya soal suasana primitif. Orang macam apa sih? Dalam menyalakan api dengan menggesek kayu, kata gesek ini sangat sulit. Banyak orang yang tersesat karenanya. Cara sebenarnya membuat api dengan tenaga lengan. Menggesek kayu terus-menerus dengan cepat, hingga panas, lalu jadi api. Gesekan bor kurang kuat? Oh, begitu caranya. Harta karun. Api. 3 hari. Akhirnya ada api. Akhirnya bisa minum air hangat, makan makanan hangat.
Ada yang coba menyalakan api. Dia coba mengebor, tapi gagal. Jangan-jangan dia sama sepertiku, terdampar di alam liar, pejuang survival? Ngapain dia coba menyalakan api? Tongkat kayu tadi ada darahnya, artinya sampai berdarah, tapi tak dapat api. Tidak, tapi dia punya anggur merah. Berpakaian rapi, tak berdebu. Pasti aku yang overthinking. Aku juga seharian belum makan. Aku juga lapar sekali. Daging panggang. Aroma daging panggang. Sudah 3 hari tak makan. Daging panggang. Sebenarnya tanpa dia, pengetahuan bertahan hidupku juga cukup untuk bertahan. Katanya kamu sudah panggang? Aku cicip dulu. Rasanya daging. Rasa daging panggang. Kulitnya renyah lembut. Daging empuk berair. Rasanya meledak di mulutku. Kosong, digabung ke baris 790. Hari pertama aku makan, beberapa serangga. Kemarin 2 kepiting kecil. Hari ini beberapa buah liar. 3 hari, akhirnya bisa makan. Daging sungguhan. Ada api unggun dan daging panggang. Ada sungai. Aku sangat bahagia. Bahkan mati sekarang pun, aku rela. Dia kok kelihatan seperti orang kelaparan 3 hari? Malah lebih kelaparan daripada aku, pejuang alam liar? Tuan tulangnya juga dimakan? Nona. Keterampilan Nona cukup unik. Seketika, aku tak bisa menahan diri. Tuan sangat lapar? Omong kosong. 3 jam lalu, pesawat pribadi tiba di sini. 80 koki, masak 1.200 hidangan. Bos kami makan, sampai sangat kenyang. 80 koki? 1.200 hidangan? Masih belum kenyang? Api tak pernah terpikir. Api ternyata, bagi manusia, hal paling berharga. Mulai hari ini, aku punya api di alam liar. Masa depan cerah. Rasanya dia agak aneh. Bukankah kau bilang ada koki dan kiriman barang via udara? Tapi selain pengawal, yang kulihat cuma anggur merah yang tak habis-habis. Tuan Pratama tidur di mana malam ini? Langit selimut, bumi ranjang. Tidur di tanah. Kupikir Tuan akan sengaja minta orang kirim kasur ergonomis via udara, plus selimut peludru dari Irlandia. Barang-barang itu sudah lama kubosankan. Sekarang aku cuma ingin kembali ke keadaan primitif. Tapi manusia purba juga punya tempat berlindung. Tak heran direktur utama. Pikiranmu lincah. Kurasa dia sepertinya curiga padaku. Seperti menjebakku bicara. Kenapa Tuan Pratama diam? Aku ingin merasakan suasana primitif. Aku ingin merasakan suasana primitif. Rasanya ada yang aneh. Sekarang aku bisa 80% yakin. Dialah brengsek yang memaksaku bergabung dalam tim. Nona Maheswari. Kau asal mana?
daerah Jiangnan. Tuan Pratama, Kota Sungari, keluarga Pratama. kota Sungari di mana? Keluarga Pratama. Kenapa aku tak pernah dengar? Kalau pangkatmu naik beberapa tingkat, nanti juga tahu. Tuan Pratama sudah menikah? Belum. Nona Maheswari. Tidak, orang tua Tuan Pratama masih sehat? Nona Maheswari. Pertanyaannya agak banyak ya. Tuan Pratama jangan berpikir macam-macam. Cuma iseng nanya. Selamat malam. Selamat malam. Dari siang sampai sekarang, dia mungkin minum belasan gelas anggur merah. Satu gelas anggur merah, sekitar 200 ml. Satu botol anggur merah isinya 500 ml, jadi kurang lebih minum 7 botol. Tapi sampai sekarang, di tempat ini, aku tidak melihat botol kosong sama sekali. Juga tidak ada anggur merah bertumpuk-tumpuk. Kalau begitu, dari mana asal anggur merahnya? Sepanjang hari ini, kelima pengawal ini bahkan tidak pernah duduk, tidak minum seteguk air pun, tidak pernah sekalipun duduk, istirahat 1 menit, tidak makan sedikit pun makanan. Bahkan sampai malam, dia tertidur. Kelima orang itu tetap berdiri tegak di sana, melindunginya. Seorang pria dewasa normal, sama sekali tidak mungkin memiliki stamina sebanyak itu. Orang-orang ini aneh. Dia tidak bisa menyalakan api. Tidak ada sumber makanan, dia memberiku kesan. Sepertinya miskinnya, hanya tinggal anggur merah yang tak habis-habis. Aku yakin, dia pasti bukan bangsawan. Apalagi, punya tim yang tiap hari terbang ke sini, ngirim persediaan lewat udara. Karena sampai sekarang, aku belum lihat di sini ada jejak ban mobil atau tanda pesawat mendarat. Masalahnya di mana ya? Kamu kok beda banget ya? Ikut adat setempat. Nona Maheswari aja udah nggak peduli penampilan. Kalau aku masih pakai jas, bukannya kurang romantis? Nona Maheswari. Kamu lagi bikin busur panah? Aku bantu? Kamu bantu aku bikin anak panah? Oke. Si Shorok. Kita harus bertahan di alam liar 100 hari. Paling enggak harus penuhi 3 hal. Oh. Apa saja? Pertama, cari sumber air yang stabil. Kedua, cari tempat berlindung yang stabil. Ketiga, cari sumber makanan yang stabil. Pas banget. Sumber air stabil sudah ada. Tempat berlindung yang stabil. Dibangun di tepi sungai aja. Lalu sumber makanan stabilnya? Mulai hari ini, kita berdua harus bikin bubuk ikan dan udang. Untuk stabilkan persediaan makanan, sekaligus cari jalur satwa.
Jalur satwa itu apa? Manusia berjalan, hewan juga berjalan, di tengah hutan, di jalur yang sering dilintasi satwa liar. Akan terbentuk jalan setapak. Aku perlu mencari setidaknya 5-6 jalur satwa. Dengan begitu, setiap hari kita, selain dapat ikan dan udang, juga bisa dapat daging. Wah, profesional. Ayo berburu. Aku sudah tak sabar. Dengan ada ahli seperti ini, nanti aku akhirnya bisa kenyang. Tuan Lin, ada sarapan? Mau sarapan dulu baru pergi? Tujuan kita berburu, yaitu cari makanan. Kamu malah tanya sarapan? Bukankah Tuan Lin punya pasokan udara? Tuan Lin kan cuma coba hidup di sini. Coba hidup. Masa harus lapar? Mulai hari ini, aku mau merasakan lebih dalam. Aku sudah bilang ke timku, mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Aku mau mulai merasakan hidup manusia purba. Tak bisa bertahan lagi ya. Hari ini aku harus cari cara bongkar kebohonganmu. Tim apa? Pasokan apa? Penipu! Ayo jalan. Ayo pergi. Bentuk formasi. Cepatan, Nona Maheswari. Perutku lapar, jejak mangsa belum ketemu. Sebentar lagi. Terus jalan dong. Kenapa berhenti lagi? Kok aku merasa seperti anjing pemburu? Nona, apa maksudmu? Kenapa bilang begitu? Bukan begitu? Kau minum anggur, dikelilingi pengawal, sementara aku di depan mencari jejak mangsa. Bukankah itu seperti anjing? Utamanya, begitu aku bergerak, pengawalku langsung otomatis mengelilingiku. Aku jadi susah bergerak. Jadi, Nona, kau terlalu banyak berpikir. Aku selalu menganggapmu sebagai rekan. tetap saja seperti anjing. Ini jejak kaki. Kambing gunung atau hewan famili rusa? Hari keempat bertahan hidup di alam liar. Check-in berhasil. Anda terdampar di alam liar. Agar Anda berusaha bertahan hidup, pilih satu dari 3 item berikut. Ini dia. Harus pilih lagi. Peralatan lengkap. Obat-obatan berbagai jenis. Mobil karavan energi tak terbatas. Mobil caravan. Aku pilih mobil karavan. Kau ketawa apa? Aku susah payah nemuin jejak mangsa. Kau ketawa apa? Mobil caravan. Aku pilih mobil karavan. Telah dikirim ke tempat tinggalmu. Kau ketawa apa lagi? Apakah caraku jelajahi jejak mangsa terlihat lucu? Aku tidak menertawakanmu. Lalu kau ketawa apa? Aku baru saja berkomunikasi dengan timku. Mereka ingin mengirimkan sebuah mobil karavan untukku. Aku ketawa karena ingin menolak. Dia masih mengada-ada. Semakin tidak masuk akal. Kemarin bilang bisa datangkan tim koki dari udara. Hari ini dia berkoar. Ada yang kirim mobil karavan untuknya. Di sini, mobil karavan.
Kamu bercanda ya? Helikopter ke sini saja. Mana mungkin bisa kirim mobil karavan? Aku benar-benar punya mobil karavan. Sudah, jangan pura-pura lagi. Semalam aku sudah ingin membongkar kebohonganmu, malah makin menjadi-jadi kebohonganmu. Kellinje, Kellinje. Kena. Wah, tembakan panahnya luar biasa. Kamu hebat sekali. Ayo sini. Aku bantu pegang. Ini maksudnya apa? Dia ini penipu. Pasti dia itu orangnya, si brengsek yang mengajakku buat tim. Sebenarnya kalau pisah darinya, hidupku bisa lebih enak. Kamu ini... Aku bantu pegang saja. Hah? Maksudmu apa? Sebenarnya aku tak perlu berbagi hasil buruan denganmu. Aku cuma cari teman. Biar lebih aman di alam liar ini, Kenapa? Kenapa kamu diam? ini aku yang tangkap. Hasil buruan milikku. Kalau mau, tangkap sendiri. Bukankah kita teman? Senang susah bersama. Kita masih harus tinggal bersama 100 hari. Baru hari kedua. Jangan buru-buru pisah. Kita harus kerja sama. Aku yang cari makanan. Kalau kamu ngapain? Aku sebenarnya sudah tahu jati dirimu. Kamu sebenarnya juga seorang penyintas alam liar, kan? Betul. Kamu seorang penyintas alam liar, sama sepertiku. Masa aku yang harus menafkahimu? Mau makan kelinciku? Boleh saja, tapi Perkataanmu ada benarnya. Lelaki sejati mana bisa mengandalkan wanita untuk hidup? Aku pamit. Gunung tinggi, air jauh. Sampai jumpa bila berjodoh. Aku pamit. Gunung tinggi, air jauh. Sampai jumpa bila berjodoh. aku cuma kesal melihatmu tadi. Cuma ingin membuatmu jengkel saja. Bukan itu maksudku. Aku tadi bicara, apakah terlalu keterlaluan? Betul juga. Aku seorang pria dewasa. Di alam liar ini, memang agak terlalu tidak becus, ya. Walaupun sebelumnya aku tidak pernah punya pengalaman bertahan hidup di alam liar, tapi aku bisa pelan-pelan belajar. Harus bertahan di sini 100 hari. 100 hari ini harus melakukan sesuatu. Tak boleh cuma jadi pecundang. Aku bisa berburu sendiri, bisa juga hidup menyendiri di alam liar. Bubar. Kalian nanti jangan mengelilingiku lagi. Susah beraktivitas. Mobile caravan. Astaga. Tempat tidur. Selimut. Empuk sekali. Rasanya sudah lama aku tidak tidur di kasur. Dulu tak pernah kusadari. Dalam hidupku yang biasa-biasa saja, begitu banyak hal, ternyata sangat berharga. Tidur dengan tenang, hidup damai dan bahagia. Baru tahu setelah datang ke alam liar. Tidur nyenyak adalah kemewahan. Makan 3 kali sehari adalah kemewahan. Minum air hangat pun mewah. Bahkan tisu toilet sangat mewah. Baru hari keempat, sudah kangen rumah. Hidup di alam liar berlanjut, di sini cuma ada satu tempat tidur. Satu tempat berteduh.
96 hari ke depan, harus berjuang kenyang dan hangat. Kalau dia sama sepertiku, orang yang bertahan hidup, sebenarnya dia tidak punya sumber makanan. Ah, sudahlah. Meski tak tahu para pengawal itu apa, tampak seperti robot. Tapi Rian Pratama, dia manusia hidup. Aku tahu pasti dia bukan. Coba pengalaman hidup, aku yakin tempat ini bukan bagian dari manapun di dunia. Dia bahkan tak bisa menyalakan api dengan kayu. Tak punya pengalaman bertahan hidup di alam liar. Dia jangan-jangan mati kelaparan. Bagaimana kalau ditinggal separuh? Aku makan sedikit lagi. Aku sudah buat api. Sudah selesai dia nyam. Hehe. Bubuk udang dan ikan paling efisien. Setiap hari bisa lakukan hal lain, tak perlu urus. Kalau dapat, bagus. Kalau tidak, ya sudah. Masih sekitar 2 jam lebih gelap. Cukup. Baru sekarang sadar, efisiensi berburu paling rendah. Hanya membuat perangkap, baru bisa maksimalkan kecerdasan kita manusia. Jalur satwa, betul. Jebakan tak bisa sembarangan, harus cari jalur satwa dulu. Ini bisa tingkatkan peluang berburu. Walau aku tak sepakternya dia, tapi setidaknya lebih baik dibanding 2 hari lalu. Semoga Dewa-Dewi kasihan, jangan biarkan aku lapar. Aduh. Wah, panen. Setelah sekian hari, akhirnya berhasil. Makanan sebanyak ini harus dimakan bertahap. Jangan sekali kenyang sekali lapar. Harus ada sisa tiap hari. Hah,
bersulang untuk bulan. Aku lapar sekali. Satu kelinci tak cukup. Bagaimana kalau aku makan? Semoga tiap hari dapat hasil. Sudahlah, kan janji sisakan untuknya. Pasti dia kelaparan. Tidur di alam terbuka, hampir mati ya. Dia tak tahu betapa besar tekadku. Mobil karavan, dia punya mobil karavan? Lebih baik ada bumbu. Garam, terutama garam. Sudah lama tak rasa asin. Bukankah dia sudah pisah? Astaga. Ini masih bertahan hidup? Nona Ching, mau makan bersama? Dia tak pendendam. Tahu aku belum kenyang, lalu ajak aku patungan lauk. Kau seorang yang bertahan hidup di alam liar, sama sepertiku. Masa aku yang harus menafkahimu? Orang yang begitu lapang dadanya, bagaimana bisa siang tadi aku berkata seperti itu padanya? Nona Maheswari, Oh, baiklah. silakan duduk. Di dalam hangat sekali. Tunggu sebentar. Dingin ya, ini... Tutupi. Dia begitu lembut. Nona Maheswari, jangan pegang terus. Tangan jadi penuh minyak. Biarkan aku bantu pegang. Ini... Kepiting rebus air bening ini. Benar-benar hambar. Tak disangka dia malah mengirim lauk daging. Nona Maheswari, biar aku kupas udang untukmu. Ini, coba rasakan. Pertama kalinya ada pria menyuapiku makan. Nona Maheswari, masakanmu enak. Boleh aku coba ini? Ini aku sengaja menyisakan untukmu. Wangi sekali. Inikah rasa makanan berlemak? Ku beritahu ya. Sebenarnya yang paling tak kusukai adalah jadi presiden direktur grup Maheswari. Apa enaknya jadi direktur utama? Menjadi direktur utama. Tak bisa bilang suka apa. Juga tak boleh punya hobi. Setiap hari cuma bisa cemberut. Jadi direktur utama kan bagus? Bukan begitu. Bagusnya di mana? Sebenarnya hidup impianku adalah hidup sendiri di alam liar. Di tepi danau ada sebuah gubuk kayu. Diterangi lampu terang. Kayu bakar menyala berderak. Lalu, sumber makanannya dari mana? Tiap hari ada makanan berlimpah.
Aku cuma perlu ke danau, memancing, memotong kayu, memberi makan kuda. Idaman banget. Bukannya kamu takut gelap? Aku akan bangun belasan gubuk kayu lagi. Ajak semua temanku. Lalu sewa belasan pengawal, bawa senapan untuk jaga aku. Nona Chin? Maaf jujur ya, itu bukan hidup sendirian di hutan lagi. Itu mah kabur dari kota buat liburan. Itu namanya hidup sendiri di hutan. Bukan, itu mah pengen kabur, tapi takut kesepian. Pengen kabur. Ah, Aku kebanyakan minum. Tidur dulu ya. kalau gitu Aku gimana? Aku tidur di mana? Dia mabuk? Tapi nggak ngajak aku. Tidur di mobilnya juga. Dia aja nggak ngajak. Masa aku harus nekat? Tidur di sini? Ah, nggak bisa. Walaupun dia ngajak, aku juga nggak bisa. Cewek cowok sendirian satu kamar. Nggak pantas. Kasihan ceweknya. Panas banget. Awalnya bisa tahan gelap. Kau tunjukkan cahaya padaku. Luar gelap dan dingin. Pasti kau tak tega. Wanita sepertiku tidur di lantai. Kau akan setuju. Aku tidur di mobil karavan kan? Aku tidur di lantai saja. Jangan berpikir macam-macam. Lebih hangat. Mati rasa. Lantainya terlalu keras. Tak ada bantal juga. Aku cuma bertahan semalam. Tuan Pratama. Geser ke dalam sedikit. Sedikit saja. Kasih tempat untukku tidur. Geser ke dalam. Ah, Ada apa. rambutku kau tindih. Kau masuk sejak kapan? Tadi malam, setelah kau tertidur. Kenapa kau tidak bilang dulu padaku?
Luar terlalu dingin. Cuma mau numpang semalam. Sudahlah, seharian kau cuekin aku. Kenapa kau pakai bajuku? Aku pakai baju musim panas. Cuaca terlalu dingin. Cuma itu satu-satunya bajuku. Biasanya aku sendiri tak tega memakainya. Sudah tidur bareng. Pinjam baju sedikit, kenapa? Hei, kau kemari Mau apa kau? pernah pacaran? Bukan urusanmu. Iya juga, jangan pura-pura lagi. Kau bukanlah putra bangsawan. Kau cuma karyawan kecil di perusahaan. Benar kan? Kalau tebakanku benar, kau pasti masih jomblo. Lagi pula mana ada wanita yang mau sama kamu. Ryan Pratama. Sales asuransi aman. Ketua Dewan Direksi Asuransi Aman. Tawaran mereka 22 triliun rupiah, masih mau kita akuisisi? Di grup Maheswari kami, portofolio bisnis kami beragam, tapi belum ada asuransi. Dalam 3 hari akuisisi. Asuransi aman. Mulai sekarang akan jadi anak perusahaan kami, anak perusahaan. Siap. Ryan Pratama. Jadi kamu karyawanku? Kamu gila? Aku kerja apa? Urusanmu apa? Katakan. Ngapain sok hebat? Gila bener sih. Kembalikan bajuku. Gila. Petani dan ular. Nyesal aku menolongnya. Ryan. Aku juga belum pernah pacaran. Kamu gila ya? Urusanku apa? Pacaran atau tidak? Coba pacaran sama aku. Aku nggak mau. Kamu itu, ular yang keji itu. Gila. Kamu aja nggak kenal aku. Informasiku juga nggak tahu. Baru kenal beberapa hari, langsung mau pacaran. Masa iya aku nggak tahu? Kamu kan sarjana Ryan Pratama. Kerja di cabang kota sungai, asuransi aman. Kamu gimana sih? Standar karyawan asuransi aman. Harus bergelar sarjana, jadi aku tahu latar belakang pendidikanmu. Asuransi aman. Pernah diakuisisi. Setelah akuisisi, ada pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Yang bertahan adalah orang-orang rajin dan berkarakter baik. Jadi aku tahu, karaktermu pasti bagus. Setelah beberapa hari bersama, ternyata karaktermu memang bagus. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu? Ini hasil buruanku sendiri. Milikku sendiri. Kalau kau mau hasil buruan, buru sendiri. Bukankah kita teman seperjuangan? Senang susah bersama. Kita harus tinggal di sini 100 hari. Baru hari kedua, jangan bicara cerai-berai. Kita harus hidup bersama. Aku yang tanggung sumber makanan. Lalu kamu? Kamu tanggung jawab atas apa? Tidak masuk akal. Aku tidak mau bahas. Aku bahkan tak tahu siapa kamu. Dan aku tidak suka padamu. Wanita seperti kamu, dingin dan mudah berbalik. Kamu mau apa? Sekarang ku beritahu siapa diriku. Namaku Alia Maheswari. Aku tahu. Aku bosmu. Hah? Apa? Soal kau bilang aku mudah berbalik, itu karena dulu belum kenal dekat.
Soal kau bilang aku dingin, kurasa itu hanya salah pahammu. Percayalah, kalau kita lama bersama, kau akan tahu. Sangat pemilih. Para playboy itu tak kusukai. Meski tak ada hubungan, tapi aku rindu cinta. Hubungan ini harus jalan. Kalau tidak, cuma kita berdua di pulau sepi seumur hidup. Nanti setelah keluar, meski tak ada hubungan, siapa yang percaya? Tak peduli pria, kaya atau tidak, karena aku lebih kaya. Juga tak peduli hebat atau tidak, karena aku lebih hebat. Hanya peduli suka atau tidak. Tapi sayangnya, lebih dari 20 tahun, belum ada pria yang kusukai. Tapi sekarang aku suka kamu. Ya Tuhan, Ya bumi, berilah kami makanan. Aduh. Hari ini dapat lagi. ada ikan. Lihat, ada penyu juga. Jangan bilang begitu, itu namanya labi-labi. Penyu ya penyu, masa labi-labi. Hari ini aku pasang 5 perangkap. Entah hasilnya. Sepatuku tak nyaman. Kamu bisa bikin sandal jerami? Aku lagi bicara buruan. Bisa bikin sandal jerami nggak? Aku bicara buruan. Buruan. Tapi kakiku sakit. Baiklah. Hasil melimpah hari ini. Aku dewi keberuntunganmu. Hasil melimpah hari ini. Aku dewi keberuntunganmu. 3 hari lagi tak perlu khawatir makanan. Katakan aku dewi keberuntunganmu. Aku bicara buruan. Kamu dewi keberuntunganku. Andai ada minyak goreng, bisa makan gorengan. Ya, Tapi tidak. Silakan pilih hari ini. Untuk tingkatkan kualitas hidup di alam liar, pilihlah musik latar Anda. Perpaduan sempurna musik tradisional dan barat. Band rock membuatmu selalu bersemangat. Biola elegan membuat Anda lupa sedang di alam liar. aku sedang bertahan hidup di alam liar. Bertahan hidup di alam liar. Ini soal bertahan hidup, Mas. Buat apa kau kasih aku band? Aku sedang bertahan hidup di alam liar. Bertahan hidup di alam liar. Ini soal bertahan hidup, Mas. Buat apa kau kasih aku band? Tenang saja, anggota band, semua robot AI. Tak kenal lelah, tak habiskan makanan dan sumber daya Anda. Aku sedang bertahan hidup di alam liar. Band buat apa? Sia-sia. Mendingan kasih aku senapan laras ganda. Kami peduli kesehatan jiwa raga. Penelitian ahli tunjukkan, seorang yang lama terisolasi di alam liar rentan alami masalah psikologis. Maka band yang bagus akan jadi cara terbaik untuk menenangkan perasaan. Selamat. Mulai sekarang, Anda punya musik latar sendiri. Celaka. Ryan, kamu kenapa sih? Band biola aja. Keluar. Band biola apa? Kamu ngomong apa sih? Sialan. Hebat juga. Belum pernah makan kelinci. Ini orang apa lagi? Sialan. Halo bos, mulai hari ini kami akan mengikuti Anda 24 jam, tidak akan meninggalkan Anda dalam radius 10 meter agar seluruh dunia mendengar musik latar Anda.
Keluar, aku mau tidur siang. Terlalu berisik. Ganti lagu tidur. Masa depan cerah. Bersulang. Awalnya dengar agak berisik, sehari sudah terbiasa. Sekarang sepi, malah agak enggak nyaman. Mereka itu lagi ganti lagu. Dengar. Gila deh. Geser dikit ke dalam. Nggak ada tempat. Kamu ngapain? Jangan gerak. Aku nggak punya pengalaman. Aku juga enggak. Aduh, sakit banget. Kamu binatang ya? Wahai langit, Wahai bumi, kabulkanlah panen kami. Ayo pergi. Hari ini nggak ada. Ayo. kok sedih banget ya rasanya? Jangan mainin itu. Hari ini silakan pilih. Untuk meningkatkan keberhasilan berburu, pilih satu dari dua. Senapan peluru tak terbatas, atau peluncur roket peluru tak terbatas. Siapa berburu pakai roket? Aku pilih AK. Kamu kenapa lagi? Sudah berhari-hari, akhirnya ketemu barang berguna. Ganti yang meriah. Ganti yang meriah. Kamu kenapa sih? Hari ini nggak dapat apa-apa. Senang-senang apa di sini? Lihat. Ini apa? Senapanaka. Sayang, kamu hebat banget. Mulai sekarang, kita nggak perlu khawatir soal makan. Iya. Aku jadi jagoan. Besok mau makan apa, tinggal ambil. Tunggu aku. Lihat baik-baik. Ikan. Ganteng banget, sayang. Hari ini silakan pilih. Meski di alam liar, jangan lupakan penampilan. Jubah tau, topi bisbol, ikat pinggang. Topi saja.
Sayang, sejak terakhir kali kita dapat babi hutan, sudah seminggu nggak dapat apa-apa. Tenang, hari ini pasti dapat banyak. Sayang, itu bukan beruang yang kejar kita. Minggir! Aku suruh kamu lari. Indahnya di sana. Kapan-kapan kita ke sana yuk. Mau apa? Cepat sini. Lihat, ini apa? Ada ikan. Lihat. Ini ada kura-kura juga. Jangan bilang begitu, itu namanya labi-labi. Kura-kura ya kura-kura. Malah bilang labi-labi. Kedinginan kan? Sini. Tutup pakai ini. Aku nggak peduli pria punya uang atau tidak, karena aku lebih kaya. Aku juga nggak peduli pria hebat atau tidak, karena aku lebih hebat. Aku cuma peduli suka atau tidak. Tapi sayangnya, selama 20 tahun ini, belum pernah ada pria yang bisa buat aku suka. Tapi sekarang, aku sangat suka kamu. Aduh, sakitnya. Bisa cukur janggutmu? Hampir selesai. Setelah keluar nanti, maukah kau menikah denganku? Tentu. Coba kaki kelinci segar ini Aku bersulang dulu. tak bisa minum alkohol. Kenapa? Sepertinya aku hamil. Apa? Aku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah. Aduh, sudah kukatakan aku sendiri yang berburu. Jangan ganggu kandunganmu. Jangan dong. Sehari tak berburu, seluruh badan tak enak. Kau mau kubunuh karena bosan? Kambing gunung. Hari ini tak usah berburu. Kita jalan-jalan saja. Iya juga. Hari terakhir. Tak perlu berburu. Waktu cepat sekali. Hari terakhir. Aku agak berat hati meninggalkan sini. Ryan. Aku agak tak mau pergi. Kalau bisa, aku ingin di sini, berkeluarga bersamamu, hidup impianku, tinggal sendiri di alam liar, bekerja saat matahari terbit, beristirahat saat terbenam, di tepi danau, ada pondok kayu impian. Kita berdua lalu punya anak montel. Kau suruh dia berburu bawa senapan. Aku akan menanam sepetak tanah. Saat musim gugur, kita bertiga panen jagung bersama. Alia. Hari terakhir. Aku mau mengaku salah padamu. Katakan, Dulu tak berani mengaku. Sebenarnya, orang misterius yang mengundangmu bergabung paksa, itu aku.
Sebenarnya aku takut mengakuinya. Orang misterius yang memaksamu bergabung, itu adalah aku. Brengsek. Aku sudah tahu sejak hari ketiga. Waktu itu aku sangat membencimu. Tapi sekarang, Ryan, aku mencintaimu. Aku tidak tahu, setelah pergi, apakah kau masih akan ingat? Kau harus datang mencariku. Aku akan menunggumu. Aku juga akan ceritakan pada anak kita. Kita bertemu di tempat yang romantis. Bertemu, Ada sebuah sungai, ada sebuah tempat tinggal. Bekerja di kala fajar, beristirahat di kala senja. Setiap hari hanya mendapat sedikit makanan. Sudah bisa bahagia beberapa hari lamanya. Jauh dari hiruk-pikuk kota. Malam hari bisa menghitung bintang bersama. Lihat, yang itu sangat terang. Jauh dari hiruk-pikuk kota, itu sepertinya Resi Bidok. bintang 8. Selamat, tantangan bertahan hidup. 100 hari telah selesai. Sudah 3 hari. Pengalaman di alam liar itu terasa seperti mimpi. Apakah dia akan kembali mencariku? Hadiahmu sudah masuk. Silakan diperiksa. 100 hari yang menyenangkan. Semoga hidupmu lancar, bahagia dan sempurna. Selamat tinggal. Mulai hari ini, aku juga seorang konglomerat. Hahaha. Sudah 3 hari. Dia kok belum datang juga. Jangan-jangan dia benar-benar menjadi pria tak setia. Brengsek. Masuk. Ketua Dewan Direksi, ada orang aneh mau ketemu Anda. Orang aneh. Kayak orang gila, 5 pengawal ngekepin dia. Dia jalan, ada yang main musik buat dia. Dia bilang namanya Rian Pratama. Ini siapa sih? Aneh banget. Belum pernah lihat orang bawa band. Gila kali. Istri, aku datang. Brengsek. Masa sih?